Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang penerapan AI dalam bidang penelitian neurotik. Sebelumnya, perkenalkan diri, saya Agus Hendrawan, lalu rekan-rekan saya ada Dwi Steering Room, M. Ilham Godri, Emrik Jawangsa, Rizky Maulana, dan Vira Savitri. Selanjutnya akan ada penjelasan pendahuluan oleh saya sendiri. Penerapan AI dalam bidang penelitian neurotik. Pendahuluan. Kecerdasan buatan AI atau Artificial Intelligence telah mentransformasi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat modern saat ini. AI yakni teknologi berupa mesin yang dapat melakukan tugas yang sebelumnya merupakan kecerdasan manusia. Telah melahirkan berbagai peralatan yang sebelumnya hanya didapati di dunia fiksi ilmiah. Neurotik adalah suatu kesalahan penyesuaian diri secara emosional karena tidak dapat diselesaikan suatu konflik tak sadar. Kecemasan yang timbul dirasakan secara langsung atau diubah oleh berbagai mekanisme pembelaan psikologi atau diubah oleh berbagai mekanisme pembelaan psikologik dan muncullah gejala-gejala subjektif dan mengganggu. Kecerdasan buatan atau AI telah menjadi bagian integral dari banyak aspek kehidupan kita, termasuk penelitian neurotik. Teknologi ini memiliki potensi untuk mengubah cara kita melakukan penelitian, membuat proses tersebut lebih efisien, akurat, dan inklusif. Pengertian AI dalam penelitian bidang neurotik. AI merupakan bagian dari ilmu komputer yang membuat agar mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. AI telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk dalam dunia akademik dan pendidikan. Neurologi adalah cabang dari ilmu kedokteran yang menangani kelainan pada sistem saraf. Dokter yang mengkhususkan dirinya pada bidang neurologi disebut neurolog dan memiliki kemampuan untuk mendiagnosis, merawat, dan memanajemen pasien dan kelainan saraf. Menurut Atkinson, neurosis adalah suatu gangguan mental di mana individu tidak mampu menghadapi kecemasan dan konflik dan mengalami gejala yang dirasakan mengganggunya. Dalam teori psikoanalitik Freud, neurosia terjadi akibat pemakaian mekanisme pertahanan untuk melawan kecemasan yang disebabkan oleh konflik bawah sadar. Penelitian neurotik bertujuan untuk memahami lebih lanjut tentang kondisi ini dan bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya. Penelitian ini melibatkan berbagai metode, termasuk studi kasus, survei, dan penelitian eksperimental. AI dalam bidang neurotik atau lebih dikenal dengan neurotech merujuk pada integrasi teknologi dan solusi kecerdasan buatan atau AI dalam bidang neurologi dan ilmu saraf. Ini melibatkan penggunaan algoritma canggih, pembelajaran mesin, dan analitik data untuk menciptakan produk, layanan, dan aplikasi inovatif yang dirancang khusus untuk meningkatkan pemahaman tentang kesehatan otak dan kondisi neurologis. Tujuan dari AI dalam neurotech adalah untuk merevolusi diagnosis, pengobatan, dan manajemen gangguan neurologis. Dengan memanfaatkan kemampuan AI, menjadi mungkin untuk menganalisis data otak, mengidentifikasi pola, dan menawarkan intervensi yang dipersonalisasi. Platform AI dalam neurotech adalah pusat yang komprehensif yang dirancang untuk melayani semua aspek keterlibatan AI dalam neurologi dan ilmu saraf. Sejarah AI, era komputer elektronik pada tahun 1941.
Pada tahun 1941 telah ditemukan alat penyimpanan dan pemrosesan informasi komputer elektronik yang dikembangkan di USA dan Jerman. Masa-masa persiapan AI pada tahun 1943 sampai 1956. Pada tahun 1943, Warren McCulloch dan Walter Pitt mengemukakan 3 hal. Pertama, pengetahuan filosofi dasar dan fungsi sel saraf dalam otak, analisis formal tentang logika proposisi, dan teori komputasi Turing. Awal perkembangan AI pada tahun 1952 sampai 1969. Istilah kecerdasan buatan pertama kali dikemukakan pada tahun 1956 di konferensi Dortmund. Sejak saat itu, kecerdasan buatan terus dikembangkan sebagai penelitian mengenai teori-teori dan prinsip-prinsipnya juga terus dikembangkan. Perkembangan kecerdasan buatan melambat pada tahun 1966 sampai 1974. Pada periode ini, perkembangan AI mengalami perlambatan. Sistem berbasis pengetahuan pada tahun 1969 sampai 1979. Pada periode ini, sistem berbasis pengetahuan mulai dikembangkan. Kembalinya jaringan syaraf tiruan pada tahun 1986 sampai sekarang. Pada periode ini, jaringan syaraf tiruan mulai kembali dikembangkan dan digunakan. Kecerdasan buatan menjadi sebuah industri pada tahun 1980 sampai 1988. Pada periode ini, AI menjadi sebuah industri. Terdapat beberapa dampak dari neurotik, di antaranya emosi negatif. Orang dengan kepribadian neurotik memiliki kecenderungan untuk jatuh dalam emosi negatif dan sulit bangkit dari kegagalan. Mereka mungkin merasa cemas, khawatir, takut, marah, frustasi, iri, pesimis, bersalah, dan kesepian lebih sering daripada orang lain. Yang kedua, ada gangguan keseharian. Kepribadian neurotik dapat mempengaruhi keseharian seseorang. Misalnya, mereka mungkin merasa mudah kesal dan marah, bersalah dan khawatir, mudah sedih, agresif, rentan terhadap kejadian apapun, perasaan cemas dan takut, dan cenderung ke arah emosi dan reaksi yang lebih negatif. Yang ketiga, kurang adaptif. Orang dengan kepribadian neurotik ditandai dengan sikap kurang adaptif dengan emosi, buruk dalam mengatur keinginan, serta kurang bisa memanajemen stres. Yang keempat, kecemasan dan depresi. Orang dengan kepribadian neurotik cenderung rentan terhadap kecemasan, kegelisahan, dan depresi. AI telah diterapkan dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, penelitian ilmiah, hingga industri. Misalnya dalam pendidikan, AI dapat digunakan untuk mempersonalisasi pengalaman belajar siswa dan membantu guru dalam mengelola kelas. Dalam penelitian ilmiah, AI dapat digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan mengekstrak wawasan yang berharga. Sebagai contoh, sebuah tim penelitian di Stanford Woodside Neuroscience Institute telah membuat kemajuan besar dalam menggunakan AI untuk mereplikasi bagaimana otak mengorganisir informasi sensorik untuk memahami dunia. Mereka mengembangkan jenis algoritma AI baru, jaringan saraf tiruan yang mendalam dan topografis atau TDANN yang menggunakan hanya 2 aturan, input sensorik, naturalistik, dan batasan spasial pada koneksi, dan menemukan bahwa itu berhasil memprediksi baik respons sensorik dan organisasi spasial dari beberapa bagian sistem visual otak manusia. Kelebihan AI dalam penelitian neurotik. Yang pertama, meningkatkan kualitas hasil penelitian.
Salah satu aplikasi AI yang paling menjanjikan dalam penelitian neurotik adalah kemampuannya untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian. Sistem AI dapat menganalisis data penelitian dalam jumlah besar, mengekstrak wawasan yang berharga, dan membantu para peneliti memahami pola dan hubungan yang mungkin tidak terlihat oleh mata manusia. Yang kedua, mendukung proses diagnostik. AI juga dapat berkontribusi dalam mendukung proses diagnostik dalam penelitian neurotik. Misalnya, AI dapat digunakan untuk menganalisis data neuroimaging seperti MRI atau PET scan untuk membantu dalam diagnosis kondisi neurotik. Yang ketiga, meningkatkan pengambilan keputusan klinis. AI dapat membantu dokter dan peneliti dalam membuat keputusan klinis yang lebih baik berdasarkan data penelitian neurotik. Misalnya, AI dapat digunakan untuk memprediksi respon pasien terhadap pengobatan tertentu atau untuk mengidentifikasi faktor risiko untuk kondisi neurotik. Kesulitan kontrol dan interpretasi. Sistem AI, terutama model kompleks seperti jaringan saraf dalam, bisa sulit untuk dikendalikan dan diinterpretasikan. Mereka sering bekerja seperti kotak hitam, di mana input dan output diketahui, tetapi proses yang digunakan model untuk bergerak dari satu ke yang lainnya tidak jelas. Kesalahan data. Terkadang AI dapat membuat kesalahan dan memberikan data yang tidak akurat. Yang mengkhawatirkan adalah data ini mungkin tampak otentik pada pandangan pertama dan meningkatkan risiko untuk dimasukkan dalam artikel penelitian. Pertanyaan etika. Ada banyak pertanyaan etika yang belum terjawab terkait dengan penggunaan AI dalam penelitian neurotik. Perlindungan data. Ada masalah etis terkait dengan perlindungan data. Dalam konteks penelitian, ini bisa menjadi tantangan besar. Kurangnya kontak manusia. Ada kekhawatiran bahwa penggunaan AI dalam penelitian dapat mengurangi kontak manusia selama proses belajar. Tantangan dan pertimbangan etis. Meskipun AI memiliki banyak potensi, penerapannya juga menghadapi tantangan. Misalnya, ada pertimbangan etis yang terkait dengan penggunaan AI seperti privasi data dan bias algoritma. Selain itu, ada juga tantangan teknis seperti kesulitan dalam memahami dan menjelaskan keputusan yang diambil oleh sistem AI. Kesimpulan, neurotik adalah kondisi yang kompleks yang mempengaruhi banyak orang. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami kondisi ini dan mengembangkan strategi pengobatan yang efektif. Secara keseluruhan, AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas penelitian neurotik dan membawa perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan kita. Namun, perlu ada upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa teknologi ini diterapkan dengan cara yang etis dan adil. Dengan pendekatan yang tepat, AI dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam membentuk masa depan. Demikian yang kita dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun perilaku. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.